Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera dan selamat pagi kami ucapkan kepada hadirin sekalian. Selamat datang dalam acara Construction Talk dengan tema AI Driven Asset Management with BIM, Sustainable Building Design and Development with BIM in Nuanu Future City. Pada kesempatan kali ini Construction Talk didukung oleh Archilantis dan juga Ditjen Perumahan PUPR. Boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk acara kita pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, saya ingin menyapa seluruh pembicara dan juga moderator yang sudah hadir pada pagi hari ini. Good morning and welcome to Mr. Kumskov Andri as a BIM Manager Nuanu Bali Indonesia. Good morning, Mr. Selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Francis Jamuda Krisayu Alagan, selaku Senior Arsitek Nuanu Bali Indonesia. Selamat pagi. Mungkin karena dari Bali saya bilang Om Swastiastu. Baik, selanjutnya selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Hidayat Karim dari Archilantis. Selamat pagi Bapak. Dan selanjutnya juga nanti akan selaku moderator Bapak Harbayu Budi dari Archilantis. Selamat pagi Pak. And let me introduce myself. My name is David Rindo and allow me to conduct this session in Bahasa Indonesia. Hadirin sekalian, Construction Talk merupakan bagian dari Pamerindo Indonesia Sustainable Events yang merupakan misi keberlanjutan kami untuk menanamkan keberlanjutan ke dalam semua kegiatan yang kami lakukan dan tentunya mendorong seluruh stakeholder industri ini di dalamnya untuk melakukan hal yang sama yang mencakup semua sisi operasional, business practice, sampai memberikan pemahaman dan informasi kepada jaringan komunitas kami sehingga dapat membangun dampak yang positif. Sekali lagi boleh beri tepuk tangan yang meriah. Baik, langsung saja untuk memulai sesi pada pagi hari ini, saya akan mengundang kedua moderator kita pada pagi hari ini. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Hidayat Karim dan juga Bapak Harbayu Budi dari Archilantis. Tepuk tangan yang meriah, dipersilakan. Terima kasih banyak Mas David. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Wah, kayaknya lemes banget. Pagi. Wah, segitu dong semangat. Ya Pak Hidayat, gimana Pak Hidayat pagi ini? Sehat Pak Hidayat? Sehat, Alhamdulillah. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga, BIM Brothers and Sisters juga. Acara kita hari ini seru, ada yang dari pagi dan ada yang siang. Pagi ini kita akan membahas mengenai proyek Nuanu di Bali oleh kedua pembicara kita, Mas Harbayu. Terima kasih banyak Pak Hidayat. Kita ada dua pembicara Pak Hidayat ya. Mungkin nanti yang pertama nih mungkin susunannya agak kebalik, tapi kita nggak apa-apa, sama aja dua narasumber ini. Yaitu yang pertama tuh ada Mas Francis, kan kenapa saya panggil Mas kan masih muda ya. Panggil Mas Francis Jamuda, pakai ada mudanya juga kan, Krisayu Alagan. Beliau adalah senior arsitek dari Nuanu Bali yang akan jadi presenter pertama ya Pak Hidayat ya. Betul. Ya, yang narasumber pertama, untuk keduanya adalah Pak Andrei Kumskov, ya. Dari BIM Manager untuk proyek Nuanu Bali juga. Beliau arsitek dari Rusia, jadi nanti kalau ada yang mau bertanya-tanya mengenai perbandingan Indonesia Rusia di proyek-proyek BIM-nya juga bisa nanti. Ya, siap. Kalau gitu waktu dan tempat saya persilakan, mungkin untuk Mas Francis dahulu bisa masuk naik ke atas panggung. Izin Mas Francis di sebelah kanan tengah. Iya, silakan. Oke, silakan. Yang kedua. Silakan di sini samping saya untuk nanti sesi kedua pagi ini. Oke. Nah, izinkan saya dan Pak Hidayat akan masuk duduk juga di kursi panas ini ya. Kita akan sampai siang nanti. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sudah sarapan sudah ya sepertinya ya. Ya seger-seger semua nih bisa mengikuti dari awal sampai akhir. Oke, kita mulai Pak Hidayat ya. Mungkin untuk untuk pertama ini kita akan mulai dengan dari Mas Francis Jamuda Krisayu Alagan. Beliau adalah senior arsitek dari Nuanu Bali. Waktu dan tempat saya persilakan. Mas, ya silakan. Silakan Pak. Mau berdiri? Oh iya, Okay, it's better.
mungkin di bawah kali. Selamat pagi kepada teman-teman yang hadir di sini. Terima kasih kepada Pak Moderator, Pak Hidayat, Pak Harbayu, dan kepada teman-teman yang sudah hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman semua. Saya di sini adalah perwakilan dari Nuanu. Saya Francis Alagan, senior arsitek dari Nuanu. Saya sudah sekitar 2-3 tahun berada di Nuanu dengan pengalaman sekitar 8 tahun di industri ini. Sudah terdaftar di IAI juga dan sangat untuk mengerjakan BIM mungkin sekitar sudah 3-4 tahun mengerjakan BIM. Next. Buat teman-teman sekalian nanti dalam presentasi kali ini kita punya 2 sesi. Yang pertama nanti dari saya sendiri akan menjelaskan tentang Nuanu City itu sendiri. Kami akan menjelaskan bagaimana konsepnya Nuanu, bagaimana Nuanu itu running dengan 5 key pillars-nya. Lalu juga bagaimana kita mungkin sedikit kayak kulit-kulitnya saja karena nanti Andrew yang akan menjelaskan di sesi tentang bagaimana BIM implementation-nya, collaboration works, and also data management dan AI tools. Dan nanti kami akan share beberapa pekerjaan yang kami kerjakan juga di Nuanu. Next. In the search of the future, pencarian untuk sebuah masa depan. Saya sih akan memulai sebuah presentasi ini dengan mungkin 3 pertanyaan retorikal yang pasti semua orang yang rasakan sekarang pasti akan bertanya-tanya tentang bagaimana seharusnya kota atau quote unquote tempat tinggal itu seharusnya ada. Pertanyaan pertama saya adalah bagaimana sih seharusnya kota kita berdiri? Terus yang kedua, bagaimana sih seharusnya komunitas di kota kita juga berdiri? Yang ketiga, bagaimana juga alam yang menaungi kota dan komunitas kita. Ini pertanyaan dari founder-founder Nuanu dan juga jadi pertanyaan bagi teman-teman yang kerja juga di Nuanu. Next. What Nuanu means? Dari para konseptor dan para founder itu sendiri, Nuanu kami mendefinisikan Nuanu sebagai in the process. Tapi kalau ada teman-teman yang di sini yang mungkin berasal dari Bali, mungkin yang mengerti bahasa Bali, sebenarnya Nuanu itu artinya ya seperti konsonan tanpa arti sebenarnya. Nu-anu gitu. Seperti ya iyalah gitu. Tapi sebenarnya harapan kami ini, arti dari Nuanu ini sendiri adalah kami berharap pencarian atas pembangunan area yang kami lakukan itu sebenarnya berproses untuk mencari hal-hal yang baik, mencari hal-hal yang diimpikan, tempat yang diimpikan untuk orang tinggal, tempat untuk orang main, tempat untuk orang menerima pendidikan, dan lain-lain. Next. Oke. Kami sendiri itu berada lahannya itu dari ini sampai ke bawah 44 hektar di mana site ini dibelah oleh sungai yang nanti mengarah ke pantai Nyanyi. Itu mungkin kalau misalnya gambarannya nanti dekat dengan tanah lot seperti itu. Jadi kami sangat menghargai di sini hijau yang ada di lahan ini dan juga menjaga sebaik mungkin alam yang ada di dalam site kami. Next. 44 hektar, 32 project, dan 8 recreational spaces. Jadi kalau mungkin dilihat dari depan pantai, yang fokus pertama kami bangun adalah area pertama di sini adalah beach club, villa, nanti ke depannya ada leisure center, dan juga ada beberapa fasilitas-fasilitas penunjang nanti yang ada dibangun di in the next project. Next. Pertanyaan buat teman-teman di sini, apa ada orang yang belum pernah ke Bali? Atau siapa yang pasti semuanya udah pernah ke Bali lah ya?
Atau ada yang mau tunjuk tangan siapa yang belum pernah ke Bali? Mungkin nanti bisa. Oke, nggak apa-apa. Oke, pasti semua teman-teman pasti sudah pernah lah ke Bali ya. Atau kalau yang belum, saya doain semoga tahun ini bisa liburan ke Bali deh. Nanti kalau liburan ke Bali jangan lupa mampir ke Nuanu ya. Jadi gambarannya sih ini airport. Kalau jadi teman-teman turun dari airport, kalau langsung mau ke Nuanu itu sekitar 1 jam dari airport. Tapi ini sih angka yang optimis ya. Kalau teman-teman tahu ya bagaimana ketemunya di Canggu, sepertinya itu angka yang pesimis. Harapannya ya mungkin sekitar 80 menit lah untuk ke site di Nuanu. Jadi, atau mungkin kalau ancarnya juga dari Tanah Lot Temple atau Pura Tanah Lot, ya itu sekitar 10 menit. Bahkan kalau mau nyisir jalan kaki aja ke Nuanu, sebenarnya bisa sampai ke Nuanu sih. Dari pinggir pantai Pura Tanah Lot ini jalan kaki aja. Udah sampai kok ke Nuanu. Paling sekitar 5-10 menit. Oke, next. Next. Udah? Wait. Back boleh? Oke, next. Oke, next. Nuanu ini punya 5 key pillars, core pillar yang kami pegang erat-erat dalam membangun sebuah kawasan yang kami pikir ini yang kami branding sebagai City of Future. Yang pertama itu education, yang kedua art culture, nature, health and wellness, dan living and lifestyle. Ini adalah 5 key pillar yang kami harapkan ketika membangun sebuah kawasan, orang-orang akan concern dan kedepannya orang-orang bakal, this is a comfort place to live, this is comfort space to play, this is comfort space for everything you want to do, this is comfort space. Okay, next. Key pillar number 1 is education. Sebenarnya pendekatan education ini sendiri kami tidak hanya sekedar di formal education, di mana kami juga di sini juga ikut membangun sebuah kurikulum dengan pendekatan inovatif pedagogi dan interaktif experience yang next. Di slide yang ini kami juga education sangat care sekali. Kebetulan ada ProEd Global School, international school yang salah satu top leader di Bali membangun kampusnya di Nuanu. Sekarang SD dan SMP, semoga kedepannya bisa juga membangun high school, di mana juga tidak hanya formal education yang ada di sini, tapi juga ada 2 informal education yang kami bangun, yang harapannya tidak hanya untuk membangun hal-hal yang normatif atau sekolah-sekolah biasa, tapi juga dengan pendekatan salah satunya Nuanu Art Platform. Ini tempat platform di mana tidak hanya komunitas internasional yang ada di sini, anak-anak dari internasional, tapi juga local people, Banjarnyanyi, tempat kami tinggal, itu juga mengadakan, mereka bisa datang di Nuanu Art Platform dan melakukan kegiatan art mereka for free. Jadi mengeksplor local wisdom, local art, and also Jungle Kids for International Kindergarten. Jadi anak-anak di sini juga pengembangannya sangat dekat dengan alam karena memang lahan kami sangat hijau sekali, dan juga pendekatannya juga kami sangat mengedepankan 5 sense pedagogi, seperti itu. Next. Key pillar number 2 is art and culture. Kalau bisa dilihat, patung ini adalah salah satu karya dari Daniel Popper, seorang seniman dari Afrika Selatan. Pendekatan seninya adalah memang pendekatan seni pahat, di mana terinspirasi dari alam. Jadi manusia menyerupai tumbuhan dengan akar-akaran yang tumbuh dari Mother Nature.
Jadi judulnya di sini adalah Air Sentinel yang merupakan pengejawantahan dari bagaimana Mother Nature itu hidup dan berkarya di Nuanu. Next. Tidak hanya artis-artis dari luar negeri atau seniman internasional yang tinggal dan berkarya di tempat kami, juga ada beberapa artis lokal di Aurora Park ini. Kebetulan kalau bisa nanti explore di Instagramnya Nuanu sendiri, kami sering mengadakan local art competition di mana nanti karya-karyanya bisa ditaruh di Aurora Park dan di tempat-tempat lain di Nuanu, di mana nanti area ini menjadi sebuah ekopark yang kalian nanti kalau misalnya datang ke Nuanu bisa nikmati dengan interaktif lighting. Yang kedua ini THK Tower yang nanti akan grand opening di akhir bulan ini tanggal 28, dan juga Luna, patung Luna by Alexander Milov, seperti ibu Mother Nature lagi, penggambaran Mother Nature lagi di project Beach Club-nya. Next. Health and Wellness itu adalah core yang ketiga yang kami pengen pegang di sini. Di mana Nuanu kami harap jadi sanctuary untuk orang-orang bisa mempromosikan kesehatan mental, kesehatan fisikal, kesehatan spiritual, bisa melakukan aktivitas olahraga di sini dengan baik. Seperti salah satu contohnya, next. Next. Oh wait, kecepatan kayaknya. Boleh back, Mas? Oh ya, ini salah satu dari key pillar nomor 3 yang kami coba artikan adalah kami sering mengadakan event-event run di sini, di mana nanti pada tanggal 27 Oktober dekat-dekat dengan grand opening kami ada Nuanu Fun Run yang nanti akan keliling di sekitar site Nuanu. Jadi kalau kebetulan akhir bulan ini lagi ke Bali, lagi pengen lari juga di daerah yang hijau dan segar udaranya di pinggir pantai, boleh datang ke site kami dan dan join Nuanu Run dan bisa melihat-lihat Nuanu bagaimana. Next. Key pillar yang keempat itu adalah nature. Kami sangat bersyukur sekali site kami ini berada di landscape Bali yang sangat indah. Yang ada sungainya juga, yang di depannya juga ada pantai, yang juga berada di tebing pantai. Yang kami harap juga kami pengen jaga tidak hanya sekedar alamnya aja atau bentuknya aja, tapi biodiversity, flora, faunanya juga kami juga jaga. Seperti yang di slide selanjutnya, next. Itu ada insect lab, ada orchid gallery garden, dan butterfly dome. Yang kami di sini tujuannya itu ingin mengkurasikan flora dan fauna yang ada di Nuanu, yang berada di Nuanu itu. Jadi kami catat, kami kembang biakan. Lalu contohnya pengembang biakan ini adalah kupu-kupu yang cukup endemik ini. Saya sempat catat sih, tapi saya lupa nama bahasa Latinnya. Tapi kupu-kupu ini cukup langka, warna biru hitam ini, dan itu endemik di Nuanu. Kenapa kami bisa bilang endemik? Karena ada beberapa pohon yang tumbuh di sungai yang tadi saya tunjukkan, itu adalah tempat makanannya kupu-kupu ini. Dan kupu-kupu ini juga nggak mau kayak di bunga-bunga yang lain, dia nggak mau. Dan menurut Jawa Pos di tahun 2023, saya lupa tanggalnya berapa, kupu-kupu yang berada di alam liar, pengembangan biakannya itu yang berhasil cuma 2%. Tapi dengan adanya keberadaan insect lab kami dan orchid gallery garden kami, pengembangan biakannya itu berhasil sampai di sekitar rate 20-25%. Sehingga kami kemarin di festival terakhir yang ada, event ada yang di Nuanu, sekitar bulan Juli akhir, itu kami sempat melepaskan sekitar 300 butterfly, kupu-kupu ini ke alam liar lagi.
Jadi kami tidak hanya sekedar di sini coba jual, enggak. Tapi kami juga mencoba melestarikan alam dengan pendekatan sangat alamiah sekali, sehingga kalau misalnya secara statistik 300 kupu-kupu yang sudah kami lepaskan, berarti sebenarnya sudah ada percobaan mungkin ribuan kali untuk menjaga kupu-kupu ini tetap ada di dalam biodiversitas Nuanu. Next. Next. Boleh balik. Ini core pillar number 5. Di sini jadi Nuanu juga mencoba menginspirasi orang-orang dengan menyiapkan beberapa tempat, spesies dan residensial yang dekat dengan nature, dengan pendekatan desain-desain yang kami juga kolaborasi dengan banyak arsitek. Kami juga di dalam sebagai master planningnya dan juga kolaborasi dengan banyak arsitek luar juga, lokal dan internasional. Next. Nuanu Social Fund itu salah satu core pilar juga setelah key pilar yang tadi saya sebutkan, karena ini adalah corporate social responsibility kami, CSR kami terhadap lokal yang ada di site kami. Salah satu impact yang kami lakukan, mungkin salah dua, yang mungkin paling impactful adalah kami launching baliheroes.com. Itu adalah project di mana 6 bulan kami mencari orang-orang yang mempunyai dampak banyak ke Bali. Jadi di list orang-orang yang mempunyai dampak banyak di Bali terhadap lingkungan, dan juga dibantu secara support secara dana dan juga project, sehingga dia bisa menjadi change maker. Karena kami berharap, kami berada di komunitas Nuanu, kami pengen mengembangkan komunitas yang baik, yang dekat dengan lokal, dekat dengan alam, dan juga kami salah satunya adalah restoration of Gambang. Gambang ini 300 gamelan yang umurnya 300 tahun yang ada di Tabanan, kami coba restorasi, kami juga coba replikasi, kami juga menjaga instrumennya agar generasi-generasi mendatang juga bisa menikmatinya. Next. Pasti dari semua core pillar tadi, ide-ide tadi, pasti idealnya pasti akan mulai dari sebuah langkah kecil. Langkah kecil itu adalah sketsa. Next. Ini beberapa konseptual sketsa dari para founder. Next. Yang kami harapkan juga sebenarnya site-site atau bangunan-bangunan yang kami desain di sini itu dekat dengan alam. Kami tidak ingin merusak konturnya atau kami ingin menjaga sebaik mungkin alam yang kami desain. Hingga pada akhirnya next, vision ini dari para founder didetailkan oleh kami. Next. Kami, saya, Andrew, dan beberapa tim lainnya yang lagi hadir di sini dan juga ada yang di Bali, itu sebelumnya adalah internal department dari arsitektur and planning buat Nuanu project itu sendiri. Dan pada akhirnya next, kami membranding diri ke eksternal supaya seandainya kami mendapat project-project di luar, kami juga ingin membawa spiritnya Nuanu, core value-nya Nuanu ke masyarakat, sehingga dengan menggunakan BIM, kami ini menjadikan diri kami konsep BIM Oriented Architecture Bureau. Next. Next. Dengan branding nama Arc Heights yang berada di Bali Tabanan, Nuanu. Next. Begini susunan timnya kami. Andrew di sini sebagai BIM Manager, Philip Milas sebagai Managing Director kami, saya part di sini sebagai Senior Arsitek, Bagus juga yang hadir di sini Senior Structure Engineer, dan beberapa teman lain seperti dari tim geodesik dan juga tim MEP. Next.
Jadi our mission itu sendiri setelah dari membawa missionnya Nuanu, kami juga membawa mission sendiri bahwa kami pengen mengaplikasikan high-tech teknologi such a BIM and design algorithm yang harapannya dengan desain kami bisa bawa dampak banyak ke klien, ke alam, dan ke sekitarnya. Next. Next. Back dong Mas. Kayaknya kecepatan deh Mas. Boleh back lagi. Ya ini studio kami dan kami berharap kami juga care terhadap ergonomik dan interaction dengan environment. Next. Area apa saja sih yang kami praktis dengan BIM? Next. Seperti saya bilang tadi, area kami itu ada 44 hektar. Namun nggak semua juga kami desain karena ada beberapa dari kami juga kolaborasi dengan arsitek-arsitek dari luar. Jadi di sini mungkin ada sekitar 11 sampai 12 key point dari apa yang kami desain. Jadi karena kami adalah master plan konsultan buat Nuanu, jadi kami mendesain master plan-nya, jalan, infrastruktur, dan posisi-posisi dari setiap bangunan. Ada juga hot butik villa, 5-star butik villa, leisure center, glamping, office, ada jembatan juga nanti ke depannya mungkin start construction-nya di 2025 ini, dan juga beberapa bangunan-bangunan lainnya. Next. Salah satunya Oshom, Acadia, dan Willow. Next. Ash, Odyssey, dan PyCam. Next. Oh iya, soal Ash, mungkin nanti kalau misalnya kita punya event lagi, mungkin event BIM seperti ini, mungkin bisa juga di event space ini. Nanti teman-teman kalau misalnya mau mengadakan event BIM bisa juga di sini, tepatnya di Nuanu. Next. Ini salah satu infrastrukturnya kami. Kami mencoba menjaga lahan dan apapun yang kami desain di sini mengikuti kontur. Jadi kami mencoba seminimal mungkin cut and fill di daerah ini. Ini diambil videonya sekitar setahun yang lalu. Dan nanti mungkin saya akan tunjukkan beberapa progres project yang sekarang telah kami lakukan. Ini di festival Suara Festival di tahun 2023. Next. Ini building infrastructure yang kami juga infrastruktur penunjang yang kami desain. Next. Next. Kenapa kami bangun infrastruktur yang parkir yang besar di sini? Karena nanti Bapak Ibu kalau datang ke Nuanu, kami nggak berharap Bapak Ibu akan parkir di dalam setiap bangunannya, tapi Bapak akan parkir di sini, di lahan ini, siapapun, entah pun Bapak guest yang cuma sehari datang, atau nanti Bapak rencana mau jadi residen, atau Ibu tinggal di sana, tetap akan memarkirkan lahannya di sini, nanti akan dijemput bagi, next, dijemput bagi, nanti baginya sendiri ini electrical. Jadi kami berharap kami juga melakukan zero emission di sini sehingga di area Nuanu ini sendiri kami mencoba menerapkan no fuel vehicle in this site. Jadi orang akan diantar pakai bagi ke site-nya masing-masing. Mungkin karena baru ada sekitar 5 atau 6 bangunan yang aktif di Nuanu, tapi nanti mungkin site-nya akan semakin besar dan trayek dari bagi ini akan semakin lebih banyak lagi. Next. Ya seperti ini, jadi ini percontohan, jadi ini di parkir 2. Jadi kalau Bapak Ibu mau ke sebuah sekolah namanya Nuanu Proed, nanti akan dijemput anak-anak di sini, lalu nanti akan diantar ke site-nya. Next. In the touch of the reality. Jadi mungkin di part ini adalah part terakhir, tapi kami akan mencoba menjelaskan bagaimana approach kami di setiap desain-desain bangunan kami. Next. Yang pertama itu Willow. Willow adalah sebuah hotel
konseptual, butik hotel konseptual yang mempunyai sekitar 35 kamar. Next, di mana kami dulu belum tahu namanya bakal jadi Willow, tapi kami dulu pikir aja education dulu, tempat sebuah education. Tapi karena site ini menghadap barat dan juga ada angin laut yang sangat kencang, kami berharap kami ingin menangkap angin itu dengan harapan kami mencoba memanfaatkan kondisi alam yang ada, tapi juga memblok cahaya matahari berlebihan ke dalam bangunan. Jadi dengan pendekatan algoritma juga bentuknya dibuat seperti awan dan juga dengan banyak kisi-kisi angin juga bisa masuk di dalam sini. Next. Dan juga hotel ini dilengkapi oleh fasilitas-fasilitas, ada rooftop bar di sini untuk menikmati sunset. Jadi kalau di lantai atas ini kita bisa melihat pantai, ada restoran, ada nanti kolam, ada juga nanti tempat exotic park di sini, dan juga nanti mungkin ada pengembangan Willow kedua di hotel kedua di daerah sini. Next. Jadi kami memang mengimplementasikan BIM secara full arsitektur, struktur, dan MEP. Jadi kami mencoba sedetail mungkin untuk menggambarkannya. Next. Apalagi MEP, jadi plumbing, electrical, mechanical, kami coba sebaik mungkin untuk kami gambarkan dengan harapan kami bisa menemukan kesalahan konstruksional malah di awal, sehingga kita bisa mencegah hal-hal yang kurang baik pada saat konstruksi. Next. Seperti ini renderannya. Kami mencoba sedekat mungkin dengan alam dan juga dengan breathtaking landscaping kami mencoba desain, harapannya sih juga burung-burung juga di sini akan hinggap dan mempunyai suara-suara yang indah juga di sini. Next. Jadi ini site-nya, sekarang sudah selesai progres struktural. Kami berharap nanti progresnya akan ada di finishing arsitektural dalam tahun ini, dan mungkin desain interior dan furniture akan, kami berharap sih Q3 atau Q2 tahun depan kami sudah opening hotel ini. Next. Yang kedua adalah glamping Vicam yang terinspirasi dari bentuk lotus ini sendiri. Kami berharap dengan pendekatan desain-desain atap bambu ini dan bentuk seperti lotus ini, kami berharap bentuk glamping ini menjadi tempat yang nyaman buat orang artis-artis yang akan tinggal di Nuanu. Jadi ini bakal jadi artis yang mau mungkin berkarya di Nuanu bisa tinggal di sini dan bisa membuat karyanya di sini. Next. Ini salah satu progres bagaimana kami bekerja. Hello, my name is Indah and Indah I'm from adalah architecture and arsitek planning yang team, in charge di and we project are ini. now on the Vicam project and we want to make sure everything is going good as the design. This is the structural, and then we are going to make the foundation, and after the foundation we will build the walls, and then after we can cover it with roof. 8 units here for the rooms, bedroom, and later there will be a tower, 2 towers on the back. We build for the better future. We are Nuanu City. Oke, thank you. Next. Jadi ini progresnya juga, tadi kan belum atap, jadi ini dalam konstruksi atap, jadi menggunakan rangka baja dengan join-joinnya. Lalu kami juga coba detailkan, dan pada akhirnya next. Ini site-nya sudah kira-kira hampir 85% jadi. Yang awalnya kami bilang akan jadi tower di belakang, kami tambahin unit aja supaya nanti bisa menampung lebih banyak seniman yang mau berkolaborasi di tempat kami. Di sini kalau boleh tahu juga mungkin di sini office kami, jadi silakan mampir kalau ingin mampir, kolaborasi dan lain-lain. Next.
Ya, ini kira-kira view-nya. Hampir semua yang ada di video ini merupakan bagian dari desain kami. Next. Proyek ketiga yang ingin saya coba ceritakan adalah Oceom. Oceom sebelumnya itu namanya Villa Tantangan, tapi sekarang kami branding menjadi sebuah luxury hotel / villa yang sekitar mempunyai 14 kamar. Next. Yang ini proses konstruksinya saat ini. Bukan saat ini sih, mungkin sekitar 6 bulan yang lalu. Next. Kami sangat ingin sekali menjaga landscape-nya karena memang view-nya ini sendiri di depan pantai. Jadi kami menjaga bentuk tebingnya, jadi kami coba offset, tidak menggunakan banyak lahan di sekitar tebing. Dan kami juga tidak menggunakan cut and fill yang banyak. Jadi setiap each of this building punya level 0 yang berbeda yang kami harap kami mencoba seminimum mungkin cut and fill tanah yang pada akhirnya kami mencegah kerusakan yang lebih banyak tapi malah memperbaiki dengan lebih baik. Next. Ini kira-kira sudah 85-95% jadi, landscape-nya sudah jadi, beberapa ditanam, tapi sedengar saya sih kemarin mau menambah memperbaiki beberapa landscaping. Kami sih berencana akan opening juga di akhir bulan ini. Kemarin sih sudah sempat ada event cryptocurrency CoinFest yang mungkin kalau teman-teman tahu juga ngadakan eventnya di sini, seperti itu. Next. Dan proyek terakhir yang mungkin saya coba elaborasikan untuk diceritakan di sini adalah Arcadia. Arcadia adalah laser center yang menjadi epicentrum nanti ke depannya tempat pusatnya aktivitas-aktivitas laser di Nuanu. Next. Sebenarnya inspirasi dari bangunan ini mencoba mendekatkan sedekat mungkin seperti dekatnya bangunan-bangunan yang ada di Marrakesh City dengan opening-opening yang gede, ada jendela yang harapannya angin bisa lalu lalang di sini. Next. Sketsa seperti yang kami selalu bilang bahwa kami selalu start dari sketsa. Jadi ini awal sketsa ideanya di mana nanti next. Dari pendekatan yang sangat monoton kota-kota Marrakesh itu melingkar berbentuk Naulitius yang setiap bukaan dari jalan bukaannya itu menuju tempat-tempat penting di Nuanu, Beach Club, Tower Trihita Karana, amphitheater, sungai, dan juga tadi yang saya ceritakan Oceom. Next. Izin Mas, sudah. Ini terakhir kok. Oke, siap. Next. Berikut ini progres yang sedang dikerjakan. Memang di sini kami cut and fill agak banyak di sini, tapi walaupun begitu tanah yang di sini digunakan di site lain sebagai fill untuk lahannya. Jadi kami mencoba tanah yang ada di Nuanu akan tetap dipakai lagi di Nuanu, seperti itu. Jadi kalau misalnya mau ada event gede, orang mau nonton konser di sini bisa lihat ke sini atau duduk di amphitheater. Atau kalau orang mau lihat sunset bisa berdiri di rooftopnya dan lihat sunset. Seperti itu. Next. Saya rasa cukup sekian. Kalau misalnya ada teman-teman yang pengen connect, collaborate, co-create, bisa scan QR code di sini. Atau next. Kalau mau collaborate dengan kami, Arc Hightense, bisa scan juga QR code di sini. Terima kasih. Next. Ya, terima kasih Bim dan Sister. Tepuk tangan buat Mas Francis Jamuda Krisayu Alagan atas presentasinya. Yang mungkin akan ada banyak pertanyaan pasti ya, tapi tenang, pertanyaan nanti di sesi terakhir. Nah, untuk selanjutnya mungkin apa yang tadi sudah dipaparkan oleh Mas Francis mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh speaker kita yang kedua. Tapi sebelum kita masuk ke speaker kita yang kedua, nanti dia akan dimoderasi oleh Pak Hidayat. Dan waktu dan tempat saya persilakan ke Pak Hidayat. Silakan Pak Hidayat. Terima kasih. Gimana ya, itu tadi betul-betul luar biasa proyeknya. 44 hektar di Bali untuk menjadi seperti sesuatu yang indah. Yang dampaknya minimal terhadap alam tapi besar untuk insya Allah untuk masyarakat situ juga dan untuk semua. Nah di belakang itu semua
itu tentu ada hal-hal yang bersifat teknis, BIM, melalui Building Information Modeling untuk pelaksanaannya, yang dipimpin oleh Pak Andre. Izinkan di sesi ini saya memakai bahasa Inggris sesekali, karena Pak Andre tidak bisa bahasa Indonesia. Jadi untuk itu Pak Andre, I would like you to present your part of the presentation for Nuanu regarding the usage of BIM on this grand project, how you are implementing it, you and your team, how you are implementing it on this project. So please, Pak Andre. Yeah, thank you very much for introduction. Thank you very much for attendance. In the first session, my colleague Francis introduced you what Nuanu City in the general aspects. In this session, I will go more deeply to the technical aspects. And next, please. Yeah, and we focus on 3 points. The first point, we speak about BIM, of course, and I show how we implement BIM, what exactly how we are using BIM. The next point, I will speak about collaboration works in our company, how we administrate, how we organize common data environment for collaboration internally in our company, how we include to this process other stakeholders like client. In the end of the session, I will explore how we are using artificial intelligence tools, how we are using data analyzing tools, and I show some example of it. Yeah, next please. Oh, no, go back. Back. Yeah, it's me. Nama saya Andrei. Saya bekerja kira-kira 2 tahun di Bali. I have experience to work about 18 years in design, in construction sphere. I started my career like a structural engineer, and I have experience to work in international company. One of this company, I think you know, it's AECOM. It's one of the biggest company in AEC industry. Yeah, you know me, let's meet with you. Please, hands you up if you start to using BIM tools in your work. Anybody use BIM tools in your job? Ada yang memakai program-program BIM, aplikasi-aplikasi BIM di kita sini? Okay. Belum Yeah. belum ada. Nice. Okay, yeah. Let's go next. Yeah, we speak about Nuanu digital conception. Yeah, next. Francis little bit touch about our general conception. Yeah, and our mission is create zero emission zone, because we worry about how people will feel inside the Nuanu city, and we believe that if we use just electrical cars, it create our city more peaceful, because the electrical cars are quieter than regular cars. But if we go to our city in regular cars, gas-powered cars, it's not problem. You can park on one of our parking places, and after that, very comfortable electrical shuttle pick you up from the parking point and goes to the inside the Nuanu. Also, we think about how people easy way to call the electrical shuttle. We plan to create the system. People, when people use some special application, for example, if people stay of one our smart hotel,
they can call the shuttle, and shuttle very quickly pick you up from the hotel. Also, we have a plan. We think about smart panel. Smart panel, when people use the smart panels on the bus station, on the public spaces, it's easy to call the shuttle and understand how they need to expect time for waiting the shuttle. The another things, if you have ever been in Bali, I think you will agree. If you want to enjoy with your family just for jalan-jalan, it's hard to find the road because the road in Bali is so small and always crowded. And we think about it when we design our city, we designed a lot of pathways. If you go to our city, you can easily way to walk and relax with your family, with your kids, and etc. Yeah. Next, please. Yeah, let's speak about BIM. We are using BIM in design stage almost, I think, 95%. All our drawing produced with building information modeling, all disciplines from architecture, structure, MEP design, and etc. we produced in BIM. Usually we work in Revit, it's our base tools. The another way we start to use data analysis tools like a Power BI. We create smart dashboards. It's like a smart bill of quantities schedules. We created this. We create dynamic schedules for understanding, for manage the values, the information that we provide in the BIM. The another way, of course, you know ChatGPT. Please hands you up if you use ChatGPT. Yeah. Yeah, we start to use ChatGPT in our job, and I will explore how we are using it. Not just ChatGPT and other tools. Smart hotel. Francis already told about Willow. It's from one side, it's a luxury hotel. From another side, it's a smart hotel too. When people comes to our hotel, people will feel like in a cozy hotel from one side. From another side, they have to experience to use some future adventures, like a smart things. If we look to the future, we think about how we will implement BIM technology for the next stage, beyond the design. We're thinking about digital twin, how we are using it for make efficient our operation process. Next, please. Oh yeah, the next exciting technology that we have started to use, this is 3D printing. Now this project in the construction phase, we start to create construction area for this project. Our targets to create some complex construction shapes, some complex construction elements. It will be more sustainable, more faster than a classic approach. Next, please. This is example how we are using. Okay. How we are using BIM 360. It's a collaboration system, our collaboration system. In this example, you can way to review the project. You can open the 3D space. In 3D space, you can select the specific drawings. And in one, like an environment, you can check 2D drawings and 3D. Our client was excited to use this system because it's easy to understand what the design progress now we have in our projects. Next, please.
two step back. One step back. Oh yeah. This is an example how we are using BIM 360 for our quality control system. In this case, we found some mistakes. It's drawings. Yeah. When we create issue, this issue will assign to the direct to the person who will responsible for resolve this issue. And after that, this issue send like a notification in the email, and person who will responsible will fix the issue and update the model. It's example how we are working in 2D space in like a classic drawings sheets. Next, please. Step back. Yeah, this is example how we find our mistakes in clash with clashes. These mistakes was founded like a manual method. When I review model, I found some mistakes. Yeah, at the same moment, I create a new issue, send to the person who will be responsible for fix it the same way. Next, please. Also, of course, we are using some automatically methods to find the clashes inside our models. In this case, we are using Navisworks. We check the clashes between engineering system and structural discipline, and we found a lot of mistakes on the early stage of our project. We found it, and it's super efficient way. If you use, it's like a simple method to find the mistakes before there comes a big problem in the construction site. When we produce the drawing to the construction site, we have a procedure to check our drawings, our model, before they comes to the site. Yeah, and it's reduced the cost of our project so huge. Yeah. Next, please. This is example how we are using data analyzing tools in our data analyzing tools combined with the BIM data. This is 3D model. You don't need to use Revit or something like this. It's just Power BI. If you open Power BI and install special plugins, you can review your model in 3D space. And also, it's have the connection between schedules. In this case, my aims was analyze and understand how many pipes in the project we are using and what the plumbing equipment we are using in this case. Click on the dynamic filters. Easy to analyze what the summarize of the value for bill of quantities schedules we are using. When I'm training the courses for QC team, they was very excited to use Power BI in your work because it's easy to understand. It's like Excel, but maybe a little bit smart. Yeah, it's. Yeah, I recommend to use it. Yeah, next, please. This case, how we are using BIM 360 again on the construction site to track our issue on the construction progress on the construction site. This is some mistakes in VLOW on the early stage. When we have an inspection on the construction site, we found these mistakes because it's wrong BIM. Take a photo, save this photo to the BIM 360, and also found the specific place, note it in the model, and after that, again, assign to the person who, not person. In this case, we assign to the our suppliers, to the company. Company will be responsible for the resolve the issue, and this is way how we control our
not our, suppliers' mistakes on the construction sites. So subcontractors' mistakes on our construction site. Yeah, next please. What our targets on the construction phase? We update our models based on the changes on the construction site continuously. If we have some changes on the construction site, we update our models. Because our targets of the end of the construction phase, we need to make a as-built model. Because all changes have to be recorded in our model. Next, please. Why we need it? Because on the operation phase, we have a plan to use BIM technology too. We speak about digital twin. Okay, on the construction phase, we have a as-built model. This virtual model reflects the real situation, how building was constructed. Yeah, and if we create the connection between virtual model and the real buildings, based maybe on building management system, we can we can analyze how efficient our operation process, and how we can improve the operation costs. Next, please. Yeah, why we thinking about, why we choose this strategy? Because if you see the cost ratio by the project phase, on the design phase, we spend just small cake of the whole budget of projects. On the construction phase, it's a big cake, big piece of cake. Yeah? On the operation phase, because it's the longest phase, we have not small piece of cake too. Yeah. In Russian, in Indonesia, I think too, BIM usually implement on the design. But if you see on the budget for design, it's not so big. Yeah, we make our process more efficient. We reduce the cost of our project. But if you implement BIM in the construction phase, we have started implemented. We believe we can make our process more and more efficient, and of course in operation phase too. Next, please. Yeah, in summarize, our targets to use BIM technology not just in design stage, beyond on design stage, in construction phase and operation phase too. Next, please. Yeah, what about artificial intelligence? I think the artificial intelligence on the top now, and we start to use it maybe 2 years ago. Yeah. Next, please. Yeah, of course, because we are the design and architecture company, we using artificial AI technology for image generation, like Midjourney, like ChatGPT, and etc. Also, we are using for writing, for create some messages, for create some maybe official letters, to check some documents by legal reason, for example. For translation, of course, very often this presentation was powered by AI too. And also, please notice about these points. Drawing verification. I was excited how this technology was grown up for the 1 year. 1 year ago, I just for a test tried to send the architectural plan to the ChatGPT, but nothing happened. They didn't. It's not understand what is it, what is image. But now, if you upload architectural drawings in the ChatGPT or Anthropic or another languages,
they start to understand, oh, it's architecture drawings. If you create some prompts, please review drawings by special rules. They can review your drawings, and after that they make you some recommendation. How do you fix it, and etc. I believe in the future, in the recent future, we can use AI tools for checking the results of our works, our drawings. For classification, I will show some example how we classify the data from our BIM data. We classify by maybe international classes like Omni class or Uniformat. Next, please. Yeah, this is another exciting example how we are using. This is ChatGPT. And ChatGPT now able to create like a special channel by the specific rules. In this case, we create project assistance for our project. We upload the documents of our projects. It's like a protocol of the meetings. It's a progress schedule and other project documents to this channel. After that, we create some special prompts. And anybody wants to understand what happened in the project, what risks we have in our projects, analyze the project schedule for delays, or please summarize about meeting of minutes and results, and etc. etc. And we create like a administrator of our project based on AI powered. Yeah. Next, please. This is like a more technical things how we are using AI. This is Revit parameters. We fill these parameters inside our model. This parameter describes our elements, for example, what type of pipes, what type of materials we're using, what type of walls, and etc. etc. This fill out by our designers. And after that, we need to classify the information inside our models. This was generated. Please click one time. Oh, okay. It goes back. Okay. This generated by AI. This automatically filling the groups. AI analyze this text and decide, oh, it's concrete structural floor desk. Glue, it's ceramic tile flooring, and etc. 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 This I had works before by manual method, like I analyze by myself. It spent several days. But if you're using AI generate, it spent several minutes. Yeah, it's so efficient. Yeah, next, please. Yeah, it's the end of our presentation. Please feel free to communicate with us. Next. Yeah, thank you very much. We open our Q&A session. Yeah. Thank you. Thank you. There was a very detailed part of the project on the technical side. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Andre dan Pak Francis. Jadi Pak Andre, thank you very much. There was a very detailed presentation regarding the technical side from using building information modeling up until using AI. Jadi tadi dijelaskan bagaimana memakai teknologi atau sistem building information modeling di dalam tahap desain sampai memakai artificial intelligence juga untuk mempermudah dan untuk melaksanakan proyek ini. Baik, Mas Harbayu, saya serahkan Mas Harbayu untuk sesi berikutnya. Iya, terima kasih banyak Pak Hidayat. Ya, BIM Brother Sister, selamat siang.
Ya, semangat ya. Ya, kita masuk ke sesi Q&A. Tapi punten nih kayaknya cuma dikasih sama panitia 3 pertanyaan aja. Makanya biar efektif, saya Pak Hidayat nanti tolong pilih ya. Nanti yang mana duluan. Saya boleh angkat tangan siapa yang ingin bertanya duluan? Silakan. Ini kepada ya 1. Saya butuh 2 lagi. Siapa? Silakan. Ayo silakan. Oke, 1 dulu ya Pak Hidayat ya. Tanyanya pakai bahasa Indonesia, walaupun nanti di bagian presentasinya Pak Andre, Pak Francis akan membantu menjelaskan juga. Gitu. Ya, silakan. Silakan. Boleh perkenalkan Bu? Ya, terima kasih. Nama saya Weni. Saya dari Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi. Baik Ibu. Yang ingin saya tanyakan tentang AI Smart Hotel tadi ya. Ya. BIM ini diterapkan mulai dari desain, kemudian construction sampai operasional. Ya. Yang saya tanyakan adalah apakah AI ini akan dapat dirasakan oleh tamu hotel nantinya dengan menggunakan BIM ini? Apa yang bisa benefit yang bisa dirasakan oleh penghuni atau tamu hotel ketika hotel itu betul-betul sudah dioperasionalkan? Terima kasih. Baik Ibu, ini mungkin dengan Pak Francis atau Mas Francis apa Andrew mungkin? Silakan, Andrew silakan. Andrew, so the question was, you explained using artificial intelligence in managing the whole project, but on the operational side, would the guests to the hotel specifically, guests to the hotel, and I'm sure also to the whole facility, is artificial intelligence also used in the system for them? To be honest, this just in conception. Yeah. It's in work in progress. But we think about how our artificial intelligence can make appearance the hotel more efficient. How like automatically analyze. We utilize electricity on this month not so efficient like before. Like manage the MEP system to make our operation phase more efficient. This is question. Mungkin bisa jawab tambah Mas Francis silakan. Saya juga ingin menambahkan Bu Weni. Kemarin juga project manajernya dari hotel tersebut yang berada di tim kami, tadi dari tim manajerial yang saya tunjukkan, juga menitipkan sebenarnya kami lagi sedang mencari mungkin vendor-vendor juga yang bisa mengaplikasikan AI ini. Karena kemarin sempat ada titipan, kami sedang mencari mungkin AI yang bisa, misalnya kayak untuk CCTV, rencana kami mau apply di CCTV itu AI dapat mendeteksi misalnya kalau terjadi kebakaran, atau misalnya kalau mungkin ada orang angkat tangan serentak, berarti ada tanda bahaya. Mungkin AI, CCTV AI itu akan bekerja dan mendeteksi, berarti ini tanda bahaya dan bisa langsung mengirimkan SOS ke IT department kami di Nuanu, seperti itu. Memang seperti Andrew bilang tadi, ini masih konseptual karena kami sedang build juga seberapa banyak kami bisa implementasikan AI ini. Apalagi misalnya kan fasilitas-fasilitasnya ini juga tidak hanya mungkin nanti sekedar mungkin open the door or like change shut down the light or dim the light, tapi mungkin bisa lebih dalam sampai rasa nyaman, sekuritas seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Iya, gimana Bu Weni? Cukup pertanyaannya? Cukup, Oke, siap. terima kasih. Oke, 2 pertanyaan lagi. Ada yang ingin bertanya? Bapak dan Ibu, BIM Brother dan Sister saya bisa mengungkapkannya. Silakan. Ada yang ingin bertanya? Ayo, mumpung ada Mas Francis dan Andrew di sini, silakan. 2 pertanyaan lagi. Mungkin ada mau bertanya? Apa aja bebas. Kamu ada malu-malu ya. Silakan. Atau mungkin sebelum bertanya Pak Hidayat. Ada? Silakan. Oke Bu, silakan. Terima kasih, nama saya Santia dari Sampurna Spunik. Saya mau nanya ke Pak Prancis ya. Jadi gini, tadi kan sudah dipaparkan, apakah Nuanu itu disebut dengan ekosistem terpadu? Dan yang pertanyaan kedua, untuk akses ke sana bisa nggak kalau pakai ojek online? Ya itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ya terima kasih. Yang pertama sebenarnya kan
kami membrandingkan diri Nuanu itu sebagai City of Future. Sebenarnya kalau kita ngomong soal regulasi juga ini agak berat juga, karena kalau kota dalam undang-undang atau apa itu kan punya daerah administratif di mana dia punya gubernur bla bla bla. Kami nggak seperti itu. Lebih kayak ini branding terhadap kami menamakan kawasan kami seperti apa. Sama halnya mungkin quote unquote saya pinjam brand orang lain, Citraland. Apakah dia island, pulau, kan nggak juga. Tapi memang pendekatan kami mencoba menjaga sebaik mungkin alam yang diberikan Bali, berikan kami alam, kami jaga hijaunya, kami jaga biodiversitasnya, kami jaga sebaik mungkin konsep misalnya zero emission full. Makanya memang ini jadi masih pertanyaan besar juga bagi tim operasional kami. Ini benar-benar masih dari kemarin ini saya juga baca-baca email juga dari tim operasional juga bilang apakah Gojek online bisa masuk atau enggak. Sampai sekarang sih masih, tapi nggak tahu bulan depan katanya mau diterapkan Gojek online juga nggak bisa masuk, jadi tetap diparkir, tapi nanti diantar pakai bagi, mungkin baginya akan khusus sendiri. Jadi bahkan kami yang staff juga kalau tiba-tiba ada yang ulang tahun pengen pizza nih, ya terpaksa menunggu dari bagi kami sendiri, seperti itu. Terima kasih. Iya Bu, gimana cukup menjawab Bu? Iya siap. Oke, satu lagi Bim Brother Sister, pertanyaannya sebelum kita menuju ke closing statement ya Pak Hidayat ya. Iya. Oke, silakan. Satu lagi, mungkin dari kiri kanan sudah, mungkin dari sini lagi, mungkin satu lagi pertanyaannya. Bim Brother Sister, atau malu-malu ya? Bapak mungkin mau tanya? Tidak, oke. Ada yang mau bertanya lagi, Ibu mungkin? Oke Pak Hidayat, mungkin tidak ada. Atau Baik. mungkin silakan Pak Hidayat, silakan. Baik, terima kasih, terima kasih. Untuk itu mungkin kita mengucapkan banyak terima kasih kepada para pembicara, tapi masih ada acara selanjutnya. Jadi mohon tepuk tangan sekali lagi untuk para pembicara kita. Ya. Terus terang ini proyeknya proyek luar biasa. Seperti saya sampaikan tadi, dampak terhadap alamnya diusahakan seminimal mungkin, tapi semaksimal mungkin insya Allah juga terhadap orang-orang yang ada di sana, komunitas yang ada, terutama saudara-saudara kita yang di Bali yang ada di sekitar proyeknya. Baik, terima kasih Mas Harbayu. Monggo saya serahkan kembali ke Mas Harbayu. Izin Pak, closing statement dari Andrew dan sorry. Baik, oke. Mungkin Pak Andrew, we will need a closing statement from you and from Pak Francis. So please, you may go first for a closing statement regarding the project, regarding your presentation. Like some summary of your presentation, very closest to what you can share to audience. Or maybe I'll make example in English. Oke. Pak Francis yang akan memberikan closing statement antara mereka berdua karena memang ini satu proyek yang mencakup tadi dua hal, yaitu desain dan pelaksanaannya secara teknis. Oke, silakan Pak. Terima kasih Pak Hidayat, terima kasih Pak Harbayu. Sebenarnya kami di sini juga bukan datang untuk menggurui. Bagaimana sih seharusnya kota itu bertumbuh, berkembang. Kalau kota itu bertumbuh dan berkembang, kita udah punya sendiri ya. Ya kedepannya kita akan punya kota yang baru yang lebih baik. Nah, tapi di sini kami mencoba share apa yang kami mengerti, seperti saya bilang di awal presentasi di awal, in the search of the future. Ini cuma sebuah keinginan kami untuk mencari jawaban dari pertanyaan kami. Seperti apa sih di future kota yang kami harapkan untuk tumbuh, komunitas apa yang kami bertumbuh, komunitas yang berkolaborasi, alam apa yang kami pengen jaga di kota itu, ya seperti tadi kami juga pengen sangat baik sekali menjaga kondisi alam dan sekitarnya, dan bagaimana kami berharap dengan 5 pillars yang kami pegang, kami bisa juga mengimplementasikannya mungkin quote unquote ke nuanu-nuanu lainnya, seperti itu.
Terima kasih juga kepada Pak Hidayat dan Pak Harbayu dan kepada tim Pamerindo yang sudah memberikan kami kesempatan untuk men-share apa yang kami telah lakukan di Bali, dan harapan kami kalau mungkin ada waktu boleh mampir berkunjung ke Nuanu untuk melihat-lihat keindahan dari Nuanu dan apa yang telah kami kerjakan. Terima kasih. Ya, BIM Brother Sister, tepuk tangannya untuk Bapak Francis dan Bapak Andrew. Ya, mungkin ini udah masuk ke sesi yang terakhir. Oh, from you? Thank you very much for your attendance. Sorry. A little bit speak in Bahasa, a little bit understand. It's okay. But in English it's easy for me. Thank you very much for your attendance. We will present our projects. It's a big project. It's a key project for Bali. And it's a big project based on a lot of technology. We try to explore and share what technology we are using in this project. The question about AI, I understand the question maybe. Why we are using AI as example in Smart Hotel? Because I think it's easy way to connect people to the technology. It's like a make more friendly interface, because you was involved like from human, like do something, not some technical things, but you ask like people. Because we are using AI in smart hotels, they make our technology more friendly, useful with user interface. Thank you very much. Oke, terima kasih banyak Andrew. Tepuk tangan sekali lagi Bapak BIM Brother Sister atas paparan dan closing statement dari Mas Francis dan Bapak Andrew. Mungkin selanjutnya untuk sesi selanjutnya mohon dipandu oleh Bapak MC. Silakan Mas David. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk acara pada pagi hari ini, dan tentunya sangat luar biasa paparan dan presentation dari Nuanu Future City. Juga terima kasih kepada para moderator, Bapak Hidayat Karim, terima kasih. Pak Harbayu, terima kasih sudah memandu dan memoderatori acara siang hari ini. Dan untuk menutup acara pada siang hari ini, kami mempersilakan dari Bapak Harbayu mewakili Pamerindo untuk memberikan memento kepada pembicara. Thank you so much, Mr. Kumskov Andre. Tepuk tangan untuk Mr. Kumskov Andre. And also Matur Suksma untuk Bapak Francis Jamuda. Ya, please take a picture. Thank you. Next, memento diberikan oleh Bapak Harbayu kepada Bapak Francis Jamuda. Oke, gantian Pak. Okay, so please take a picture, photo group. Yeah. This is formal pose and freestyle. Oke, thank you so much. Terima kasih banyak Matur Suksma untuk para pembicara dan juga moderator. Dipersilakan untuk kembali ke tempat. Juga tentunya tepuk tangan untuk Archilantis yang sudah menjadi host dalam seminar pada pagi hari ini. Hadirin sekalian, dengan penuh rasa terima kasih dan tentunya apresiasi yang mendalam, kita telah sampai pada akhir acara dari Construction Talk dengan topik AI Driven Asset Management with BIM, Sustainable Building Design and Development with BIM in Nuanu Future City. Dan kegiatan AI Series Engineering Week ini akan dilanjutkan di sesi yang berikutnya. Terima kasih tentunya kepada pembicara, asosiasi, dan tentunya banyak pihak yang telah turut serta mensupport acara pada pagi hari sampai dengan siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, sebelum menutup kami mengundang juga untuk mengikuti seminar BIM Talk pada siang hari ini yang akan dilangsungkan pukul 13:30 dengan agenda yang tidak kalah menarik di Stage 2 Hall B3J Expo Kemayoran, Jakarta. Akhir kata, saya David Rindo, terima kasih dan sampai berjumpa di sesi berikutnya.